Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan instalasi maupun deploy ya terhadap em, apa namanya mesin yang akan kita buat. Yang mana mesin yang kita buat ini memang sengaja dibuat vulnerable maupun rentan sehingga kita bisa untuk mencari kerentanan yang ada teman-teman ataupun sekaligus kita mencoba untuk melakukan simulasi penetration testing ya teman-teman ya kayak gitu. Oke lanjut. Nah em, untuk yang pertama teman-teman bisa ngetikin di kolom URL di search engine teman-teman ini keywordnya ada metasploitable kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik ini ke new tab. Nah, ini klik new tab. Sebenarnya sama aja sini juga udah saya buka sih sebelumnya sih. Oke, kita tunggu dulu. Tumben lama. Pakai yang ini aja deh. Ehm, nah, kalau teman-teman udah buka ya yang Metasploitable 2 ini tadi, kemudian kita akan diarahkan di dalam webpage seperti ini ya teman-teman di dalam Rapid7 kayak gitu teman-teman. Nah, jadi nama ataupun teknologi yang kita gunakan itu, yang akan kita lakukan instalasi ataupun deploy di dalam virtual mesin yang kita miliki, itu namanya ada Metasploitable 2, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa baca nih di sini. The easy way to get a target machine is to use Metasploitable 2, which is an intentionally vulnerable Ubuntu Linux virtual machine that is designed for testing common vulnerability. That virtual machine or VM is compatible with VMware, VirtualBox, and other common virtualization platform. Nah, jadi maksudnya di dalam Metasploitable 2 ini merupakan sebuah jalan ya, di mana di dalam Metasploitable 2 ini, nah itu sudah didesain vulnerable ya, kayak gitu teman-teman. Nah, dan hal ini di dalam Metasploitable 2 itu based on dari Ubuntu Linux Virtual Machine kayak gitu. Nah, jadi nanti secara sederhananya ketika kita sudah menginstal Metasploitable 2 ini, timelinenya itu berupa operating system dari Ubuntu kayak gitu. Nah, dari operating system Ubuntu itu udah disetting vulnerable ataupun rentan terhadap serangan teman-teman. Nah, jadi kita bisa mensimulasikan penetration test di sana kayak gitu ya teman-teman ya. Memang udah didesain untuk vulnerable lah kayak gitu. Ya teman-teman. Nah, di sini ada bacanya design for testing common vulnerability kayak gitu. Oke. em, Buset nih lama banget ya dari tadi loh. Nah, terus di sini apa namanya? Teman-teman bisa mendownload ini ada dua available ya ataupun dari dua web lah yang bisa digunakan untuk melakukan download dulu. Nah, untuk yang pertama teman-teman harus download dulu ya dari file Metasploitable 2 ini. Nah, teman-teman bisa ngeklik yang ini ataupun yang ini, kayak itu bebas teman-teman ya. Serah teman-teman mau yang mana. Kalau yang saya coba yang ini aja, kayak ini. Nah, ini saya buat videonya ini jam 3 ya kurang 6 menit ya. Kayak gitu. Pagi-pagi kayak gini. Lah, mau masuk dia. Lah, nggak dapat internet. Oh, ada ding. Kenapa kok lama?
Kayak putus-putus gitu ya. Ada apa denganmu? Ada-ada saja, bos. Waduh. Oke deh kalau gitu deh. Mungkin ini saya jeda dulu ya, teman-teman ya. Saya jeda dulu. Memang masalah internet bermasalah, nanti coba kita lanjutin lagi. Coba saya restart dulu laptop saya. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama, kita tentunya harus mendownload filenya dulu teman-teman dari Metasploitable 2 ini. Jadi saya akan mencoba mendownload lewat sini dulu, kayak gitu. Oke. Nah, ini bebas teman-teman mau download via mana ya teman-teman ya. Kalau saya menggunakan ini. Terus kalau misalkan udah, nanti kita akan coba install di dalam virtual mesin. Nah, kalau saya di sini akan menggunakan VMware ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bebas mau pakai virtual mesin yang mana, yang jelas di dalam proses deploy-nya sendiri itu kurang lebih sama ya teman-teman ya. Hanya yang membedakan tuh di bagian interface maupun di dalam GUI-nya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kayak gitu. Oke, kita download dulu. Hmm, ya kalau udah di-download ya udah mulai jalan ya teman-teman ya, mulai jalan kayak gini. Itu ya teman-teman ya. Bentar. Nah, oke. Di sini kita tunggu aja hingga proses downloadnya selesai dilakukan ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, ini udah menunjukkan jam 3 pagi ya teman-teman ya. Jam 3 pagi saya buat videonya kayak gitu. Nah, kita tunggu aja hingga proses downloadnya ini selesai dan nanti akan kita lanjutkan di mana untuk sesi yang berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan instalasi maupun deploy terhadap Metasploitable 2 ini ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, oke, akan saya jeda dulu. Oke, jadi di sini untuk proses downloadnya telah selesai dilakukan ya teman-teman ya. Nah sebenarnya di sini untuk cara untuk instalasinya juga udah ada sih teman-teman ya, kayak gitu. Nah ini ada Metasploitable to Exploitability Guide ya. Nah di mana di sini juga udah dibuatkan juga video untuk bagaimana cara untuk menginstal Metasploitable tool-nya kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Terus apa ya? Nah, di sini juga ada guide-nya juga ya. Contoh kita untuk langkah awal untuk information gathering di sini menggunakan Nmap kayak gini ya. Nah, di sini ada unique basic juga. Nah, di sini guide-nya sebenarnya juga sudah dibuatkan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut dulu. Eh, nah, ini saya taruh di sini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk file yang sudah di-download, bentuknya ini zip kayak gitu. Nah, ini mesti kita ekstrak terlebih dahulu teman-teman kayak gitu. Nah, kita ekstrak dulu kayak gitu. Sebentar. Hmm, Nah, ini salah satu apa namanya teknologi dari Rapid Seven ini. Contoh ada Metasploit ya teman-teman ya, yang biasanya digunakan untuk melakukan enumerasi kayak gitu. Di sini ada Metasploit. Terus ini yang
yang akan kita lakukan install itu namanya Metasploitable kayak gitu. Jadi beda ya teman-teman ya Metasploit dengan Metasploitable. Kalau Metasploit itu sebuah tools maupun alat untuk melakukan enumerasi, sedangkan untuk Metasploitable tool ini eh, bentuknya adalah eh, mesin ya ataupun virtual mesin di mana ya itu tadi udah didesain secara vulnerable dan memang digunakan untuk melakukan simulasi penetration testing kayak gitu ya teman-teman ya ataupun sebagai target kayak gitu. Kalau Metasploit tools, kalau Metasploitable itu sebagai target. Nah, kayak gitu aja simpelnya. Bentar. Kayak gitu sih teman-teman ya. Kita back dulu deh. Hmm, oke, kita lanjut dulu di sini. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini setelah diekstrak, ini ada berapa nih? Ada 5 file ya, gitu. Nah, ini supportnya untuk VMware kayak gitu ya. Ataupun VMDK file nih juga ada kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman terserah mau pakai virtual mesin apa, teman-teman. Kalau saya di sini menggunakan VMware kayak gini. Kayak gitu. Nah, oke ya. Nah, kalau udah kebuka virtual mesin, di sini saya menggunakan VMware. Kita tinggal importin aja teman-teman. Masuk ke home kayak gini. Terus open a virtual machine deh. Sama juga kalau VirtualBox juga sama ya teman-teman ya. Bentar, ada. Nah, terus kita open deh kayak gini. Nah, kalau udah di open, kita tinggal power on aja ataupun untuk menjalankan kayak gitu teman-teman. Sama juga di VirtualBox juga seperti itu ya teman-teman ya, tinggal diimport aja. Itu jadi nggak perlu bingung ya teman-teman ya untuk di sesi kali ini kayak gitu. Nah, ini kita tunggu hingga proses dari bootnya ini selesai dilakukan kayak gitu. Kita kita nggak perlu melakukan konfigurasi kayak gitu, teman-teman, karena ini memang udah bentuknya package dan memang udah diinstal kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ngelakuin konfigurasi ataupun instalasi secara manual, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi enak ya, teman-teman ya. Tinggal diimport doang kayak gitu. Oke, kita tunggu. Ini udah jam berapa nih? Setengah 4 ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita buka lagi nih di dalam Metasploitable ini. Malah ke sini ya. Kita coba ini ya. Buka lagi. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini udah di set secara default. Jadi untuk username-nya ini ada MSF admin. Nah, di sini untuk passwordnya juga sama, udah di set ya. Jadi MSF admin kayak gitu teman-teman. Jadi untuk kredensialnya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk masuk. Nah, ini Metasploit login. Tipu, tipu, sorry, sorry, sorry. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini kita nah, ini vulnerable kayak gitu. Nah, kita buka untuk ifconfig dulu untuk ngecek internet kayak gini. Nah, untuk IP-nya di dalam Metasploitable 2 yang udah berhasil kita install, tampilannya itu seperti ini teman-teman. Jadi based on dari Ubuntu, kayak gini ya, Unimen A. Nah, ini teman-teman bisa baca ya teman-teman ya. Itu untuk versinya 2.6.24 kayak gitu server ya bentuknya ya. Makanya dia nggak ada nampilin GUI maupun graphical user interface kayak gini doang kayak gitu teman-teman. Oke, kita coba untuk bentar, bentar, bentar.
cmd. Kita ping dulu, ping 192.168.62 ya, 62.132. Nah, kayak gini. Nah, ini udah nunjukin time to live. Ini ya teman-teman ya. Jadi time to live itu ya artian ya kita udah terkoneksi, teman-teman bisa berkomunikasi antara Metasploitable 2 yang udah kita buat ini dengan yang ada di lokal kita ini. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kita masuk ke sini dulu. Indicate. Nah, oke, melanjutkan. Jadi, ya ini sekedar introduction seperti yang udah saya jelaskan tadi lah ya, bla 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 kayak gitu. Teman-teman juga bisa baca dan bisa mengakses tentunya. Itu ya. Nah, ini di dalam Metasploitable network interface are bound to the NAT and host only network adapter, and the image should never be exposed to a hostile network. Kayak gitu ya. Nah, jadi di dalam Metasploitable ini untuk di dalam interface-nya ini udah di set di dalam NAT ya ataupun network address translation kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, pengertian NAT itu apa gitu. Nah, ini ya. Nah, ini ya. NAT network address translator ataupun translation ya, sama aja ya yang saya bilang tadi. Kayak gini. Nah, pengertiannya teman-teman bisa baca nih. Nah, cara kerjanya ya merupakan alat yang berfungsi untuk menerjemahkan sebuah alamat IP lokal menuju publik sebelum mengirimkan informasi. Nah, jadi secara sederhana untuk settingan NAT ini kita bisa berkomunikasi ke luar kayak gitu ya teman-teman. Nah, IP lokal kan ya IP kita sendiri ya. Nah, terus menuju publik. Menuju publik itu ya maksudnya keluar kayak gitu. Dia bisa mengakses keluar kayak gitu ya teman-teman ya. Itu. Jadi ini kenapa udah kayak yang saya bilang tadi, di mana untuk Metasploitable 2 itu kita udah nggak lagi perlu repot-repot untuk melakukan setting maupun konfigurasi lagi teman-teman, karena memang udah di setting secara defaultnya ya memang seperti itu kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya. Nah ini ada getting started nih teman-teman. Seperti saya tadi ya kita ngelakuin if config kayak gitu, yang kemudian kita dapat IP-nya sekian kayak gitu ya. Terus ini ada contoh ya guide ya seperti yang sudah saya sempat singgung tadi di awal di mana di sini ada guide contoh kita untuk melakukan enumerasi maupun information gathering ya ataupun pengumpulan informasi ya. Contoh ini menggunakan Nmap kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya kita bisa melakukan simulasi penetration testing dan juga kita di sini bisa mencari kerentanan sebanyak-banyaknya di dalam target kita. Target kita ya ini tadi teman-teman yang udah kita buat ya. Metasploitable 2 ini tadi kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, mungkin kayak gitu aja sih teman-teman. Bagaimana cara kita untuk melakukan install maupun deploy Metasploitable 2 yang mana Metasploitable 2 ini based on dari Ubuntu Linux ya teman-teman ya. Kayak gitu yang mana sudah didesain vulnerable kayak gitu ataupun rentan terhadap serangan sehingga kita bisa melakukan simulasi penyerangan kayak gitu teman-teman, melakukan simulasi penyerangan dan kita bisa mengumpulkan informasi maupun information gathering yang kemudian kita akan melakukan serangan lanjutan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gitu saja. Terus mungkin untuk nextnya saya akan membuatkan video untuk bagaimana cara kita untuk melakukan enumerasi maupun ethical hacking di dalam target yang sudah kita buat ini ya teman-teman ya terhadap Metasploitable 2 ini ya teman-teman ya. Mungkin kayak gitu aja karena ini udah pagi kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti akan coba saya buatkan di next video. Nah, mungkin kayak gitu saja teman-teman. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana kayak gitu. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe di
channel komitmen ya, sehingga channel komitmen ini selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semua ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay!